Lu udah korek nggak? Pakai dulu. Korek tuh. Selamat datang ya di Bisa Antar Kata Podcast, di mana kita bisa cerita tentang segala hal yang ada di otak kita. Dan kali ini gue ditemenin sama temen gue, Yoel Sokota. Coba lu kenalin diri lu dulu dong. Kenapa nama gue Noel? Udah gitu aja. Lu mau tahu fakta nggak? Fakta apa tuh? Kenapa gue merokok itu pakai ini kretek? Karena akhir bulan lebih irit lah. Salah. Terus? Karena dengan kita menikmati kretek, kita langsung bisa tahu rasa tembakaunya ya, Yoel. Kan lu biasanya kan filter. Ya, satunya filter itu kan ada manis-manisnya kan. Gue udah cukup lah, karena gue udah manis. Lu lagi ngapain sih? Nggak ngapa-ngapain. Itu kosan medis. Cari alamat. Lu mau nyari siapa sih? Kan ini alamat kosan gua. Oh iya ya. Gue lagi pusing nih, Yoel, makanya gue datang ke sini. Why? Gue nggak tahu ya. Gue kadang-kadang bingung dengan pencapaian gue. Bingungnya? Gue nggak bisa seperti teman-teman gue yang lain. Kayak lu yang punya laptop. Apaan sih? Ya emang kenapa kalau punya laptop? Kan bukan pencapaian juga, bukan patokan juga lu mencapai sesuatu dengan lu punya laptop. Maksud lu gimana? Ya semua orang bisa punya laptop gitu. Tapi gue nggak ada. Ya tergantung kebutuhan lu apa dulu. Kalau Laptop lah. gimana tuh? Punya teman kita. Kopi rasa sejagat. Dari temen gue nih, ownernya. Ya. Sejagat guys, jangan lupa beli ini apa? Sponsor ya. Sponsor. Kemarin dibayar berapa tuh? Kemarin McDonald sama Pace tuh. oh McDonald ini minumannya. Iya. Oke. Lu tau McDonald kan? Maksudnya bukan Coca-Cola loh. Tahu. McDonald ini. Tapi gue punya feeling sih pas gue nonton. Apaan? McDonaldnya. Itu rahasia perusahaan, coy. Jangan dong. Iya, kadang-kadang gue mikir gini, El. Gue manggil lu El atau Yoel? Serah lu aja, senyamannya aja. Gue gini, Om Kumis. Gue mau ngikutin temen gue yang ngomong lu Om Kumis. Siapa anjir? Gue coba dulu ya. Siapa yang bilang gue Om Kumis? Kayak nggak yang ganteng. Oh, penyanyi. Itu mah sahabat gue. Sahabat lu ya? Sahabat gue itu. Gue salut sama dia. Dia tuh bisa apa ya? Bikin hidup suasana gitu. Entah itu dia pura-pura atau emang udah naturalnya kayak gitu, tapi menurut lu pura-pura? Nggak tahu. Kan dia doang yang tahu. Menurut gue dari apa ya? Dari caranya ya. Dari caranya pasti kan nggak semuanya pure itu dia. Tapi gue mau nanya ke lu nih, kan lu kan bukan teman kantor gue lagi ya. Soalnya lu mengambil keputusan untuk resign. Terus itu karena lu nggak mencapai target nggak? Enggak. Tapi ya karena emang gue ada keperluan lain lah. Maksudnya gimana tuh? Gue harus pulang kampung. Menurut lu belum ada pencapaian ya di tempat kita kerja? Pencapaian orang kan beda-beda, tergantung. Nah, kalau menurut salah nggak menurut lu? Laptop itu suatu pencapaian bagi lu ya udah sebenarnya apa-apa aja sih. Cuman kalau lu sampai ini banget sama laptop, itu harus punya laptop berarti gue mencapai sesuatu. Karena kan nggak sekarang terlalu penting. Iya kan, karena sekarang kan di zaman sekarang ya, kalau gue lihat ya, orang pakai ini semua orang pakai juga. Orang gaya ini semua orang pakai juga. Kadang-kadang di komen. Lebih ke FOMO sih. FOMO ya. Apa itu FOMO? FOMO itu coba cari langsung. Kan ini gunanya laptop tadi, makanya gue bilang ke lu, kenapa gue butuh laptop kan nih. Gue pengen tahu kita harus tahu nih artinya FOMO itu apa. Coba FOMO, arti yang sebenarnya ya dari FOMO.
fear of missing out sebenarnya. Kalau gue mau kasih tahu lu pakai bahasa Inggris. Iya, tapi dalam bahasa Indonesia tuh lebih Tuh, fear of missing out. Artinya perasaan cemas atau takut ketinggalan sesuatu yang menarik atau penting. secara sosial ya, sosial aktivitas dan bukan tren bahkan terbaru. tren terbaru. Oke. Lu FOMO nggak? Prinsip lu lah kalau gue lihat gimana? Nggak terlalu, gue bisa aja senyamannya gue aja gitu. Tapi gue menikmati, maksudnya ada tren terbaru gue lu bisa nikmatin ya gitu, nikmatin, tapi nggak harus banget gue harus ngikutin tuh enggak. Lu nggak ada rasa cemasnya ya kan? Di sini kan katanya cemas ya. Gue nggak peduli banget gue. Iya. Tapi lu pernah ngerasain yang gue rasain nggak? Apa tuh? Melihat pencapaian teman-teman lagi oke-okenya, mungkin seperti target di kerjaan atau membeli apa kayak gitu, atau pencapaian dalam pekerjaan, karir dan lain sebagainya. Lu pernah ngalamin yang gue alamin nggak? Mungkin pernah, pasti. Semua orang pasti pernah nggak sih? Gua rasa iya sih, semua orang. Cuman dari ya balik lagi dari mungkin perjalanan hidup atau mungkin apa deh yang udah dipelajarin, jadi beda-beda sih orang juga. Gue juga nggak pernah ngerasa kayak gue lihat keberhasilan seseorang, misalkan dia bisa mencapai sesuatu, gue nggak lihat dia dapat apa gitu. Gue pengen tahu cara dia untuk dapat itu tuh gimana. Gue lebih ke situ. Oh, prosesnya ya gimana ya? Gitu. Kalau sebenarnya kalau untuk FOMO ya, gue mungkin juga nggak terlalu FOMO ya, karena itu gimana ya? Kalau yang FOMO ini kayak kalau misalnya ada yang dulu masih ingat nggak tentang batu akik? Kalau ada tren batu akik, dia pakai tren batu akik. Ada tren sabung ayam dulu kan, itu tuh ada tuh lagi tren dulu. Tapi kalau batu akik sih kayaknya ada harganya juga kan. Kebanyakan memang orang ada harganya. Ada yang pakai, ada juga yang buat bisnis. Iya. Tapi kan akhirnya juga kan nggak berlaku kan. Akhirnya yang dulu masih ingat nggak tuh ada perdana menteri atau apa dari orang luar negeri datang. Terus nggak tahu gua. Lu nggak tahu? Ya ada orang luar negeri datang kan ke Indonesia, itu dikasih hadiah batu akik. Dia suka nggak tuh? Mereka suka dong karena harga mahal. Tapi sekarang gue bayangin nih gimana kalau misalnya sekarang sudah nggak jadi tren lagi. Udah nggak jadi tren. Udah nggak ada. Nah makanya itu orang bakal ini dukun kali ini pakai ini. Makanya. Cuman buat sebagian orang yang memang tahu batu akik, dia mendalami itu kan, buat dia keren. Menilai ya. Tapi menurut gue prinsip sih sebenarnya, kalau misalnya lu bisa lebih minimalis dan sederhana, kenapa tidak? Tapi ya kembali lagi kan, kita nggak bisa maksain orang kan. Kita nggak bisa maksain orang seperti kita kan. Dan kita nggak bisa memaksa kita menjadi seperti orang lain kan. Iya, betul. Gitu. Tapi ya gitu contohnya siapa kira-kira menurut lo? Orang yang jadi inilah, apa namanya? Panutan lo lah. Gue punya panutan sih lu sebenarnya. Pengen jadi seperti dia gitu, pasti ada kan? Lu menurut lu siapa? Enggak, maksudnya teman kantor atau apa nih? Mau artis, mau aktor, mau siapa, terserah. Yang menurut gue ya, yang aktor yang atau orang yang gue jadi panutan ya, dia nggak terlalu harus ngikutin ini perkembangan ya. Malah dia yang menjadi trendsetter. Lu tahu kan trendsetter maksudnya apa? Tahu. Jadi apa? Itu istilahnya gimana sih? Gue lupa lagi. Ya dia inilah menginfluence orang. Iya. Yang mempengaruhi orang lain dengan stylenya dia itu tuh si Vincent Rompis. Kan ada duduk Vincent lah atau apalah. Tapi sebenarnya lu tau gak tuh? Itu natural aja. Natural kan? Iya. Dan bukan dia yang pertama yang gitu. Bukan dia yang dia juga ngikut itu dari dulu sudah ada, tapi ada gitu. Cuma ternyata itu karisma dia mungkin. Iya, kalau yang dari dalam itulah yang membuat kita kan bisa ini. Nah itu. Tapi kalau menurut pendapat lu, kalau misalnya kita diomongin orang, itu sebuah pencapaian nggak? Bisa jadi. Menurut gue itu pencapaian loh. Iya, kalau kita udah dinotis. Iya kan, dinotis ya. Dinotis gitu. Sedangkan kita nggak notis orang itu ya. Iya, kita nggak tahu. Gitu. Tapi even itu hal yang menurut mereka itu nggak keren ya, atau kurang keren ya. Menurut gue sudah sebuah pencapaian gitu ya.
Tapi dalam arti apa dulu nih? Hal yang Kalau baik misal- loh. Iya, kalau lu dinotis hal yang ini ya, Makanya gue bilang, gue dinotis bukan karena gue melakukan tindakan buruk ya. iya. Itu aja. Gue dinotis karena gue melakukan sesuatu hal yang mereka tidak lakukan gitu loh. Yang menurut mereka mungkin bodoh. Tapi ya kembali lagi kan itu dari diri gue sendiri kan, bukan dari apa pandangan orang lain. Ngapain juga gue ngurusin orang apa urusan orang lain gitu loh. Urusan diri gue sendiri masih belum bisa gue selesaiin. Benar. Tapi lu pernah nggak merasa sepi? Kesepian. Untuk sekarang kayaknya pernah kesepian. Pasti. Cuman kalau sekarang gue lebih ke menikmati hidup aja sih. Kalau lagi sendiri ya nggak apa-apa. Kalau lagi banyak orang juga ya nggak apa-apa. Cuman sekarang akhir-akhir ini kalau misalkan udah banyak orang kayak capek banget. Capek kan? Capek. Tapi lu tahu nggak? Yang mencoba untuk apa? Lu adalah salah satu orang yang membuat gua bisa kenal dengan beberapa teman kantor. Lu adalah orang yang memulai awal gitu loh, ngajak gua berbicara gitu loh. Karena gua nggak bisa nih. Dulu gagu ya? Hah? Dulu gagu. Sampai sekarang gua masih gagu loh anjir. Guys, inilah salah satu orangnya nih. Yang memperkenalkan gua dengan dunia mereka Dunia gitu loh. Sebenarnya gua nggak punya teman sebenarnya aslinya. Sama kayak Rafli dulu. Sebenarnya kalau dibilang gua introvert juga, ya kadang-kadang. Menurut lu gua introvert apa ekstrovert? Nah, tahu lah ya. Lu introvert iya, ekstrovert iya, dua-duanya kayaknya deh. Ambivert kan? Tergantung di mana gue berada gitu loh. Iya, kalau lu di kosan lu pengen sendiri, nggak bisa diganggu gitu. Malu-malu kalau mau keluar gitu. Terus kalau mau keluar ngomong. Jangan sampai masuk dalam ya. Enggak, maksudnya masuk lagi ke kamar kan, ke kos gitu loh. Gimana sih lu? Keluar kan ngomong. Tapi lu keluar di luar ya? Hah? Keluar di mana? Kalau keluar otomatis di luar lah. Oh ya, kalau keluar masuk. Iya, kalau keluar masuk berarti setrikaan rusak. keluar masuk. Ini yang bener aja. Tapi menurut gue ya, selama gue nggak tahu ya, kalau menurut lu lah ya ini, keren nggak ya kalau misalnya lu diomongin orang? Nggak sih. Gue pernah di posisi diomongin orang banyak ya, lagi. Tapi mungkin lu bikin kasus kali. Cuman gue nggak terlalu nggak terlalu pusing sih. Cuman memang ada beberapa hal yang berubah setelah itu sih. Cuman, lu mengambil pelajarannya dari situ ya? Iya, cuman ya udah gitu. Dan gue coba untuk nggak kayak gitu lagi. Dan ternyata omongan orang itu juga nggak mempengaruhi hidup lu juga kan? Enggak kan? Lu waktu berencana untuk keluar dari kerjaan ini ada ini enggak ya? Ada pergolakan nggak? Ada yang namanya dilema? Ada. Soalnya kan gue udah diminta pulang sama nyokap tuh kan udah lama banget malah. Cuman gue kayak masih mikir gue ngapain gue pulang gitu. Kalau emang belum ada sesuatu yang jelas ya. Jelas buat gue. Kan mendingan gue di sini kerja. Menurut lu nikah pencapaian nggak? Menurut gue ya. Enggak sih. Sama lagi. Makanya gue nikmatin banget kehidupan gue yang sekarang. Karena kalau misalkan pencapaian kayaknya jadinya benar-benar orang ngejar-ngejar banget gitu. Padahal kan itu nggak harus dikejar juga. Itu ditanya untuk kesiapan diri lu sendiri. Benar-benar kesiapan. Nah ini yang gue bilang, kalau misalnya kita terlalu memikirkan omongan orang ya, kayaknya itu hanya mempengaruhi mental kita sendiri gitu loh ya. Overthinking. Tapi gue overthinking terus nih. Nggak tahu lah itu. Ya, tanya lu kenapa overthinking. Makanya gue nanya ke lu. Apa yang bayangin nih, berapa menit ya, rokok masih belum habis. Wih, memang luar biasa nih kekuatan akhir bulan. Apa yang bikin overthinking? Ya, overthinking lah dengan keadaan gue yang saat ini. Sudah bekerja terlalu lama, tapi nggak ada yang bisa gue tunjukin gitu loh. Maksudnya setidaknya lah yang bisa yang membuat gue berbeda dari posisi pas waktu
gua masih baru mulai kerja sama sekarang gitu loh. Ya dong, kan itu termasuk. Enggak lah, lu bisa beli sepatu, bisa. Masalahnya sepatu bukan pencapaian, guys. Ya tapi kan itu hasil dari pekerjaan lu, masa lu nggak ngehargain itu sih? Masalahnya nggak ori. Ya dikit-dikit sih. Yang Yang pencapaian, murah-murah aja. yang lu mau, maksudnya yang menurut lu pencapaian itu apa? Yang apa sih Tapi pencapaian? menurut gue ya, pencapaian gue yang harus gue apain ini sekarang ya, fokus gue itu bukan fokus untuk diri gue sendiri. Gue masih mikirin untuk adik-adik gue yang masih Nah, kecil, karena yang mau lu kuliahin ini, ya kan? iya dong, adik gue Nah, itu itu tuh bagus tuh. gue mau dia bisa bekerja dengan dia bisa kuliah sambil bekerja dan bisa tahu bagaimana ternyata susahnya hidup di perantauan ya. Ya, Tapi kalau lu balik, apakah berapa tahun sih lu di Jakarta? udah kalau di Jakarta, kalau yang liburan sih dari dulu, dari kecil gue udah sering liburan. Enggak, yang benar-benar ngerasain yang benar-benar namanya ngerantau dari 2016. Berarti udah Berapa tahun tuh? Gue nggak bisa ngitung lagi. 9 Bisa tahun, sih, pakai hampir 10 kalkulator. tahun. Hampir 10 tahun. Hampir, Iya, hampir 10 tahun kan, 10 tahun depan kan 10 tahun. Nah, bener-bener yang gue nggak pulang itu mulai dari 2019. Sampai sekarang tuh gue belum Iya, balik maksudnya lagi. kalau misal merantau kan ada memang Dari- waktunya pulang. Kalau udah semenjak kuliah tuh masih pulang-pulang gue kalau Natal atau libur semester. Gua sih kan pasti gua pulang. dari kuliah lah ya. Udah bukan di kampung gua juga. Gua udah lama di perantauan juga, cuma itu beda loh. Sepertinya gua tuh ada fase hidup yang gua pernah mencapai sesuatu, akhirnya gua mulai lagi dari nol ya. Makanya sekarang kalau misalnya ada omongan-omongan tentang gua tuh sebenarnya agak bodoh amat ya. Mungkin orang menganggap gua tuh ini sombong nih, ada belagu lah ya. Tapi menurut gua enggak, karena setiap kita terlalu memikirkan omongan orang, malah kita jadi bulan-bulanannya gitu loh. Ngerti nggak? Ngerti. Iyalah, lu sendiri yang mikir sendiri, padahal dia juga belum tentu mikirin lu. Dia cuman sekedar ya apa ya, sesaat buat mempuasin nafsunya doang, buat ngomongin orang gitu. Bener-bener, karena memang nggak ada yang bisa diomongin juga sebenarnya. Mungkin dia nggak punya pencapaian buat diomongin. Iya, kalau misalnya cuma ngomongin orang kan berarti hidupnya nggak asik ya. Dia nggak bisa, nggak ada yang bisa diomongin dari dirinya sendiri gitu loh. Bisa menurut jadi. gua ya, itu ya disclaimer lagi. Mungkin menurut teman-teman ngomongin orang itu bagus, tapi menurut gua nggak ada faedahnya sih, nggak ada manfaatnya buat hidup gua juga. Ada sih kalau misalkan lu ngomongin yang baik-baik. Sebenarnya untuk ngomongin yang baik-baik itu artinya ada dampak. Iya kan? Tapi kalau misalnya lu ngomongin tentang sesuatu hal yang Keburukan nggak ada, nggak keburukan juga gitu loh. Lu Nggak merasa ada, itu nggak ada apa ya, dampak buat dirinya sendiri. iya, yang gitu. nggak berdampak hanya Kan untuk berdampak kesenangan juga. Kan kepuasan dia. Kepuasan doang. Tapi kan dia tetap kurang, kayak seolah-olah mencari validasi dong. Validasi apa lagi sih yang kita cari? Kita sudah hidup di ini ya sama aja lah. Sama-sama makan nasi. Kecuali kalau dia makan batu dulu, baru nih keren ini. Susah kalau itu sih, maksudnya emang di Indonesia udah kayak gitu sih emang. Iya ya. Iyalah, lu mau dimanapun juga itu ada anjir. Enggak sih. Di Indonesia sih. Kalau khusus di Indonesia ya. Indonesia bukan di luar, di daerah manapun juga pasti ada gitu. Jadi menurut lo itu oke-oke aja? Ya oke-oke aja. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri, kita mau ambil itu buat buat cuman bahan ya udah, atau lu mau ambil itu dengan serius, ya resikonya masing-masing lah. Benar-benar. Tapi menurut gue ya nggak ada yang harus diseruisin dengan orang yang ngomongin kita gitu loh. Ya udahlah ya. Lagian dia ngomongnya di belakang kita gitu loh. Kecuali kalau di depan kita. Ada kalimat bahasa Inggris yang gue dapet nih. Iya, kalau di dalam depan kita bisa, kalau di depan maksudnya kita masih bisa nanggepin, kita bisa jelasin gitu. Even itu buruk ya menurut gua. Even itu buruk kalau lu ngomong di depan gua. Kita bisa tahu nih apa namanya? Apa diri? Kalau misalkan introspeksi diri. Kalau mungkin ada yang salah dari cara kita ini kan. Penyampaian kita atau cara kita ngobrol. Oke kok, kita juga terima-terima aja gitu. Beda kalau misalnya
udah lagi diomongin di belakang, nggak ada solusi, ya sama aja. Tapi gue selalu ingat quotes ini ya. Gue pernah baca quotes di YouTube ya. Coba lo di YouTube, di Google, di artikel katanya gini. Many others people just curious than caring. Apa Coba artinya tuh, lu Bang? cari dulu. Apa artinya Bang Messi? Awan? Kebanyakan orang, other people, Ada just people just curious, curious, then bukan other people just curious then caring. Oh, jadi mereka bukan YI. Bukan YI. Pengen apa namanya? Orang-orang cuma bukan carrying. Bukan Y. Caring. Sorry ya, guys. Orang kebanyakan kepo daripada peduli gitu loh. Ya, pengen tahu doang. Coba lihat, ada nggak di bawah? Bukan itu. Lihat di gambar. Nah, tuh ada tuh. Only a few people care, the rest are just curious. Itu hanya sedikit orang yang peduli. Tapi yang selainnya itu cuma kepo doang. Nah, sekarang kalau untuk memilih teman ya, menurut gue ya, melihat teman ya yang berkualitas aja dah. Yang kita sudah sama-sama percaya dan saling peduli gitu loh. Daripada yang cuma kepo, mau tahu kehidupan kita terus diomongin. Teman. Berarti lu teman. Lu sih berteman sama siapa aja sih? Ini ya, pertemanan itu menurut gua ada ininya ya. Ada skala prioritasnya. Ada temen yang cuma temen nongkrong doang, ada temen yang sevisi gitu loh. Itu. Kalau yang sevisi ini belum tentu, walaupun kita sering nongkrong, ya belum tentu sevisi. Belum tentu sevisi. Tapi kalau misalnya orang yang sevisi mau lu nggak ketemu juga, ya. Pas waktu ngobrol itu langsung connect dan itu bukan membahas orang lain, tapi membahas untuk kemampuan diri sendiri, bagaimana mengembangkan diri sendiri. Dan itu yang gue dapet dari teman-teman gue yang zona hijau, guys. Dengar itu. Iya sih, gue juga banyak belajar sih, maksudnya dari zona hijau kan kita banyak ya. Ya lu lah yang duluan ngenalin gue di zona hijau, Yoel. Sebelumnya masih belum zona hijau ya. Kita banyak, terus dengan sifat yang berbeda-beda. Tapi bukan berarti itu menjadi kelemahan ya. Iya. Justru masing-masing gue lebih lihat ke kelebihannya. Iya, dari beda-beda. Dari manfaatnya lah ya. Beda-beda kelebihannya, kayak misalkan siapa Pace, pintar dia. Lu kalau dari Pace lu ambil apa? Pintar. Dari Pace. Terus dia manage keuangan. Apalagi selain dia cerdas. Dia nggak terlalu FOMO gitu. Oh iya, dia adalah orang yang ya lurus aja, strike aja dengan ininya ya. Dengan prinsipnya. Iya, gitu. Benar. Dia nggak terlalu mau ngikutin. Dia kalau mau pakai sendal jepit ya sendal jepit aja gitu, dan itu nggak mengganggu dia duitnya, tapi di dalam di rekening ya tebel banget gitu loh. Rekening. Iya ya, kalau Pace. Kalau Bang Yohanes dengan kekulannya dia gitu loh, dengan kerapihannya yang kita bisa belajar rapi dari dia. Dresswell dia tuh. Dresswell. Parah. Ufuk dengan konsistennya, buset dah. Ufuk tuh. Ufuk konsisten. Ini nih juga, sejagat nih. Ufuk sejagat. Prinsipnya juga kuat. Dia observasi. Iya, dia selalu observasi apapun itu ya. Apapun itu dia. Kalau menurut gua Rafli, yang gue dapet dari Rafli ini adalah dia adalah orang yang mau belajar sebenarnya. Iya. Maksudnya, gue lihat perkembangannya dari pertama gue kenal dia sampai sekarang itu jauh ya, melesat jauh. Dan dia bisa mengimbangi kita ya. Padahal umurnya paling muda ya di antara kita ya. Soft spoken juga. Soft spoken. Sebenarnya itu yang dikejar-kejar cewek lagi. Iya. Dia tuh manis banget, Rafli itu manis. Iya, dia eco service lagi, buset. Baik gitu. Kalau dari Bang Rio, bagaimana dia perjuangannya, buset dah.
Ini nanti di episode selanjutnya nanti gue mau ngajak Bang Rio untuk ngobrol dan gue mau nanya-nanya nih sama Bang Rio. Bang Rio tuh kerja keras banget ya. Dia kerja keras banget. Di mana dia sekarang bekerja pekerjaan yang lain, double job ya. Dia ngambil double job demi pekerjaan. Dia tidak berharap sama orang lain dan dia tidak pernah ngomongin orang lain. Betul. Gitu. Dia juga dengan prinsipnya juga. Dengan prinsipnya juga. Itu nggak bisa diganggu juga. Yang mungkin masing-masing kita juga tetap ya, pada prinsip masing-masing. Kita punya prinsip ya. Iya. Kayak lu lah, lu dengan pergaulan lu yang lumayan lah ya. Lu udah amat sama omongan orang lain. Dia, lu bodo amat ya. Sebenarnya gue juga bodo amat lu sebenarnya. Tapi gimana ya? Ya cancer lah ya. Harus kemoterapi terus. Botak dong. Lu udah botak deh gitu. Enggak lah, hey guys. Gue cancer, apa maksudnya zodiak cancer gitu loh. Yang overthinking terus. Lu percaya? Enggak. FOMO gua. FOMO dengan orang-orang yang kenapa bisa kadang-kadang ada yang cocok gitu. Nah, itu mereka bisa cari itu tuh dari mana sih maksudnya? Karena memang gini loh, kalau secara studi ya, kalau zodiak itu secara studi mereka melihat kebiasaan. Dari sampelnya berapa orang? Banyak dong. Kan pakai survei. Nah, kebetulan yang gitu. Kan mereka kan pasti ada observasi ya, maksudnya observasi sebelum mengambil kesimpulan gitu loh. Dan kebanyakan sifatnya seperti itu juga. Contoh nih, kalau misalnya yang Pisces kebanyakan drama gitu loh. Dan memang kenyataannya gitu loh. Kalau Taurus ramah nggak? Kalau Taurus jago untuk cari makan yang enak gitu loh. Betul sih. Itu Taurus yang kalau gue lihat kemarin gue ulang tahun enak kan? Iya enak, buset dah. Dapur Rizka guys kalau mau pesan makanan yang jangan lupa pesan ya, Dapur Rizka kalau mau pesan makanan yang enak. Nomornya nanti kita taruh di sini. Nanti kasih tahu nomornya ya. Kita taruh di sini di bawah ini. Kalau mau pesan makanan yang enak. Jangan lupa lu kasih tahu gue nomornya nanti. Gue udah bilang. Oh udah ya. Gue udah bilang. Tanggal berapa? Tanggal 2 atau tanggal 3 sih? Tanggal 3 nanti. Tanggal 3. Lu mau pesan apa? Emang ada pilihan? Ada nasi bakar ada. Nasi uduk juga bisa. Gua kayaknya nasi bakar deh. Nasi bakar. Oh, itu toppingnya banyak banget, cuy. Apa? Kalau nasi bakar ayam maksudnya itu ayamnya tuh banyak banget. Ya bagus dong, enak. Nah, kan ini dia bisa ngasih rekomendasi makan yang enak nih kalau Taurus nih. Kalau Cancer itu menurut gua ya, Cancer itu menurut lu gua menyebalkan atau menyenangkan? Menyebalkan. Lebih banyak menyebalkannya. Enggak dong. Kadang-kadang menyenangkan. Kan lu tanya gua. Kenapa lu harus ini bantah? Iya ya, menyebalkan ya. Menyebalkan mah. Gua menyebalkannya di mana? Gua kan enggak semenyebalkan itu menurut gua. Iya dengan kesengaan lu itu. Tapi lu sayang sama gua enggak? Enggak. Lu sayang sama cewek lu ya? Iya. Gua mau dong anjir. Iya, maksudnya sayang karena peduli. Lu butuh. Butuh dipedulikan. Gak peduli juga gue dengan itu. Kitabisa.com. Tolong ya, dia tolong orang-orang yang peduli sama dia. Gue orang-orang yang spesial lah. Berkebutuhan spesial. Oke guys, itu udah sampai di penghujung nih, kesimpulannya dari gue ya. Udah dari penghujung ini. Udah lebih 15 menit coy. 15 menit. Kan nggak terasa ya. Itu doang. Coba kata-kata dari lu udah. Kata apa? Ya lu bisa cari di sini kan. Itu guna apa? Laptop. Kata hari ini santai aja. Kalau kata siapa? Kata siapa ya? Makanya cari dulu. Bukan. Kalau kata Kakak Adrian Mateis. Tetap santai, bersyukur dan still yoman. Yoman. Kalau dari gua ya, pencapaian itu adalah urusan pribadi, bukan urusan orang lain gitu loh. Kita nggak harus mencapai apa yang dicapai oleh orang lain gitu loh. Ya. Karena untuk bisa membahagiakan diri kita sendiri itu ya kembali ke diri kita gitu. Selama lu masih gimana ya, masih ngikutin omongan orang lain, lu bakal jadi budaknya omongan orang itu gitu. Lakukan hal yang lakukan penting dan menyenangkan diri lu gitu loh. Dan berguna ya, berguna ya. Jangan hal-hal yang nggak berguna ya. Iya benar. Jadi rokok ini nggak berguna. Berguna lah. Berguna. Dikit. Kalau misalnya kita nggak merokok tadi, kita nggak bisa merasakan nih asiknya ngobrol nih. Tapi nggak berguna kalau buat dompet.
Bener. Rokok juga boros. Tapi nggak apa-apa Jangan sih. merokok. Buat dia nggak ada anak-anak- duit. Buat anak-anak jangan rokok. Nanti nggak kuat main bolanya. Ya. Oke ya guys ya, thank you ya sudah pantengin kita. Jangan lupa kopi sejagat. Jangan lupa beli kopi sejagat ya, guys. Bye.